Mari kita angkat Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita. Sukacita kita akan bersama-sama mengucapkan janji iman. Mari Bapak Ibu sekalian dengan semangat. 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati hari ini, oke? Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan kita langsung masuk. Mari kita membuka dalam Kolose 2. Agak panjang ya Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat-ayat ini. Saya berharap Bapak Ibu mau bersama-sama dengan saya untuk membaca meskipun panjang. Kita membaca dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-15. Mari Alkitabnya dibuka Bapak Ibu, ayo. Puji Tuhan. Ini sangat memberkati, sangat memberikan satu terobosan wacana yang baru, terutama dalam kehidupan saya. Judulnya hari ini adalah berakar, puji nama Tuhan ya. Segala sesuatu kalau Bapak Ibu mau berhasil harus berakal. Setuju apa tidak? Wes tau Bapak Ibu mau dagang apapun juga, mau buka toko harus berakar, harus betul-betul dijalani, ya. Jadi yang saya ungkapkan adalah sekolah akademis itu mencetak monster-monster yang malas. Jadi mereka merasa saya sudah sarjana, so what kamu sarjana? So what? Itu tidak menggaransi kamu berhasil. Lalu akhirnya dimodali, buka toko, enggak tenanan. Itu kan membuang-buang waktu. Pelayanan juga begitu. Merasa saya sudah belajar firman Tuhan, lalu keluar merasa sudah bisa segalanya. Tidak garansi Bapak Ibu sekalian. Kalau namanya kerja itu harus berakar, harus sungguh-sungguh. Saya ceritakan ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ketika saya dulu masih SMA di Surabaya, saya mengenal satu orang yang sangat begitu mempengaruhi kehidupan saya bahkan sampai hari ini. Dapat dikatakan orang yang sangat berhasil. By the way Bapak Ibu sekalian, kita semuanya hanya melalui jalan yang sama. Artinya apa? Kita semuanya mati tapi tujuannya berbeda. Amin. Nah, ada yang mati tapi binasa. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan sama-sama mati tapi kita hidup dalam kekekalan. Amin. Saya diajak itu ke gudang di Buduran di Sidoarjo. Gede banget Bapak Ibu. Dari jarak jauh itu sudah bau cengkeh. Gudang cengkeh. Itu loh namanya orang kerja lihai itu ya macam begini. Dia kalau dia begitu, itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya baru belajar deh baru kali itu namanya orang serius kerja tenanan juga yang ini. Dia tuh bisa tahu kadar air daripada cengkeh itu. Hanya dengan tangan dimasukkan. Waduh Bapak Ibu, apa saya sebagai anak, saya itu masih muda sekali, saya kagum ya. Bukan hanya cengkeh, beras pun juga sama. Tangan dulu cuma dimasukkan, dipegang dia bisa tahu, bisa ngasih harga. Tapi mereka luar dah bergantung sama alat. Coba bayangkan, Bapak bisa, itu kan ada orang kuno Pak, orang kuno. Iya so what orang kuno, enggak apa-apa, ditiru yang baik, amin. Ditiru yang baik. Nah satu-satunya cara sebagai anak-anak Tuhan ialah kalau Bapak Ibu berakar. Mari biar ayat yang menerangkan kepada kita dan kita baca dari ayat ke-6 sampai 15. Saya minta semuanya semangat dan memberikan sumbangsih ya. Tetap aktif, puji Tuhan. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia.
Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetap telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Semua katakan amin. Firman Tuhan selalu baru setiap kali kita bacakan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud dengan Kolose ini? Berbicara apa sih kepada kita? Hanya sangat sederhana. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berhasil dalam hidup, kita harus berakar. Sekali lagi, harus apa? Berakar. Berakar itu apa, Bapak Ibu? Berakar itu Bapak Ibu harus betul-betul sampai pada poin menjiwai. Kerja kuwi betul-betul menjiwai. Tidak ada kerja yang salah. Kalau Bapak Ibu menjiwai, hasilnya besar. Setuju, katakan amin. Meskipun Bapak Ibu sudah dapat pekerjaan yang sangat begitu baik. Ibaratnya begini, itu menjadi idola setiap manusia. Tapi nek ora menjiwai, hasilnya juga tidak bisa besar. Wes toh Bapak Ibu sekalian, berhenti jadi orang yang malas itu. Jangan mau jadi monster-monster pendidikan hari ini. Saya ini tidak mengajar Bapak Ibu untuk tidak nyekolahkan anak. Tetapi anak-anak muda juga harus punya wawasan yang benar akan hidupnya. Bukan berarti semuanya itu garansi. Tidak sama sekali. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2004 sampai hari ini, artinya 18 tahun saya mengembalakan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, pernah enggak saya melayani Tuhan itu enggak sungguh-sungguh? Bapak Ibu jawab. Enggak ada cerita begitu. Ini sebuah contoh yang saya berikan kepada adik-adik saya, anak-anak muda. Loh, bapak-bapak itu juga bisa loh menuding saya. Deloken kayak ngono kuwi. Jujur. Apakah saya tidak serius menangani gereja ini? Tidak tahu. Tidak enak cerita aku gak serius. Tidak ada satu orang pun yang ngomong, Pak saya tidak serius, Pak saya ikhlas akar PDW. Tidak ada. Even Bapak Ibu sekalian, yang namanya semua peralatan itu pun tidak pernah luput dari pemikiran saya. Tahun 90, saya memulai ketika saya belajar, saya melihat dengan yang tadi saya katakan, dengan satu pembelajaran. Kok enak ya menungso itu lihai ini luar biasa loh Pak. Hanya megang loh kok ya saya tuh sama sekali enggak tahu gitu-gitu, tidak tahu. Megang beras tuh loh Pak Bu. Bisa tahu kadar airnya seberapa. Megang cengkeh bisa tahu. Nah itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sudah dianugerahi anak-anak muda di sini. Dianugerahi orang-orang yang baik, orang tua yang bekerja, yang kasih contoh. Didalemin, berakar. Wis toh berhasil. Aja wedi soro. Hidup sengsara, tidak usah khawatir. Hanya sementara. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya, pasti diberkati. Lah ora tenanan kerjane mau diberkati dari mana? Tapi kalau kau sungguh-sungguh
Bapak Ibu tidak akan selamanya ngontrak. Tuhan pasti berkati rumah. Kalau kau sungguh-sungguh gak akan dibiarkan begini. Ini hanya sementara. Asalkan berakar. Semua teriak katakan amin. Mau dibangun apanya bangun. Berakar aja tidak. Berkali-kali itu saya selalu ingatkan. Loh, jadi dokter itu juga sama. Monster juga sama. Merasa dirinya saya sudah sekolah. Sekarang 3,5 tahun sudah dokter muda. Lalu koas dan seterusnya. Apakah menjamin bisa menganalisa? Enggak, dokter sekarang golek gampangi. Batuk, kayak obat batuk. Ada pilek, kayak obat pilek. Ada gatel, ya kok dikasih obat antihistamin. Ya toh? Ada panas, ya nanti dikasih obat anti panas. Mulai 16 kapsul. Itulah. Monster bukan? Coba dipikir gitu loh. Karena apa? Kan banyak, bakteri. Bakteri itu ribuan. Virus, oke baik, kan tidak harus corona. Bisa virus yang lain kan. Tetapi malas jadi monster kok, maunya enak. Karena tidak mau berakar. Ayo Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus pada firman Tuhan. Dibaca sekali lagi. Saya minta kita semuanya, iya Bapak Ibu, saya sekarang tinggal anak-anak yang kerja. Enggak apa-apa, mari kita berdoa buat anak-anak kita. Supaya mereka berakar dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan, biar semangat hari ini. Haleluya. Di ayat yang keberapa itu Bapak Ibu sekalian? Ayat yang ke-7 ya, rupa-rupanya. Bapak Ibu sekalian, ini indah sekali ini. Ya, indah sekali. Mari kita baca bersama-sama. Yang keras. 2, 3. Hendaklah kamu berakar. Oke, Hope. Sekali lagi ya. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah. Teriak amin semuanya, amin. Ke gereja, apakah itu hanya ritual? Iya, bisa jadi gereja ini ritual. Apakah salah? Tidak. Nah, kalau udah ada ritualnya gimana lah ngawut malian. Diawur, ada ritualnya. Tetapi jangan berhenti pada ritual. Gereja itu didalami. Kalau perlu tidak usah hari Minggu dengarkan saya. Kalau perlu saya on air didengarkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Makanya kenapa kok saya suka delete acara. Karena saya tidak seneng. Saya tuh kalau melihat orang, nanti saya dengarkan nanti. Aku gak seneng. Aku gak seneng dinantikan. Aku gak seneng kamu nomor 2 kan. Lek gelem ya wis, gak gelem ya gak apa-apa. Guru kok ngomong liya kono lho. Karena itu pendidikan. Karena itu pendidikan. Kalau saudara menganggap apa yang saya sampaikan itu penting, dengarkan. Kalau saudara ada yang lebih penting, jangan dengarkan saya. Loh, angele apa tau urip mbek aku ya toh? Dididik dari kecil. Jemaat juga. Dari iman-iman yang masih kecil dididik. Untuk bisa tahu prioritinya. Nah itu juga yang namanya berakar. Sehingga Bapak itu bisa tahu. Kerjone tenanan Bapak Ibu sudah buka warung apapun. Yo berhasil loh Bapak Ibu. Mana ada. Tuhan tidak memberkati Bapak Ibu. Kita ini sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal. Bukan secara jasmania. Tetapi semua sudah digenapkan di dalam Kristus. Amin. Tidak mungkin Bapak Ibu tidak berhasil. Tidak mungkin. Setuju semuanya, amin. Dan terus apa adanya dengan kita ini? Kau iso koyok ngini kena apa? Bapak Ibu hari ini saya cuma mengingatkan. Ya, saya cuma mengingatkan. Mungkin yo kurang tenanan. Kan dibilang tenanan diukur sama waktu. Saya ada Pak, jogo toko. 1 hari 8 jam. Jangan diukur dari waktumu ada di toko. Diselami ndak toko itu. Amin. Dagang apapun kalau berakar pasti berhasil. Amin. Dan kalau Anda berakar akan mengurangi stres level dalam hidup Anda. Hidup itu pasti stres, pasti ada. Pasti ada stres itu artinya tekanan. Tetapi tekanan hidupmu tidak akan membunuhmu. Amin. Bisa? Bisa dimengertikan semuanya? Amin. Karena Anda santai. Anda tahu. Karena Anda berakar. Anda tenang. Saudara-saudaraku bisa memayu, saya buka toko begini. Kita bisa tahu, oh sepi, enggak apa-apa sepi. Betul? Karena dia tahu kan behavior pasar. Dia tahu kan perilaku pasar. Tapi coba kalau dia tidak ngakar. Tidak betul-betul tahu bisnisnya.
Toko baru sepi 2 jam sudah stres. Sing dicekel enek Instagram, Twitter, ngubungi koncone. Wah toko sepi. Akhirnya tambah gila saudara. Itu hal yang normal kan. Belajarlah tenang. Ketenangan itu sangat begitu penting. Seorang senior customer service, CS. Sebuah bank berwarna biru, bukan yang swasta, yang pemerintah punya. Adik kelas saya di SMP 1. Saya ketemu, ya seneng-seneng, ya guyonan. Saya bilang, ya setelah kita ngobrol lama, dalam hati saya tuh ngomong gini, masa awakmu gak enek ATM bank sebelah, saya bilang gitu. Karena dalam hati saya api-api bankmu, ya toh. Tetap kalah lah ambil bank sebelah, kita tahu lah. Itu rame-rame, oke kayak gitu aja. Dia ngotot, enggak, saya enggak punya Pak bank sebelah. Lu iki lho koncone cek dihapusi. Karena saking bangganya dia dengan perusahaannya. Lah ya tenanan toh, ngetokne dompete tenan. Ya konangan ngetokne ATM bank sebelah. Cuman apa? Wis digosoki ilang mereke. Ilang mereke. Sampai segitunya Bapak Ibu. Lu bukan saya itu di sini terus mengajak Bapak Ibu itu terus harus membanggakan diri. Tidak. Itu yang disebut berakar. Kalau saudara sudah percaya sama Tuhan, yang diomongkan tuh Tuhan saja. Jangan ngomong yang lain. Amin. Nah saudara sudah percaya sama Tuhan, yang diomongkan yang lain ya. Kalau Pak Epsan itu cemburuan, Tuhan itu maha cemburu, diketak kapok Bapak Ibu sekalian. Ya saudara, enggak boleh begitu, enggak boleh begini. Loh ayat sudah nerangkan. Itu kan dari turun temurun. Kalau sudah Tuhan ya Tuhan, bukan saya itu sok fanatik, bukan begitu. Hidup itu Bapak Ibu harus berakar di dalam satu bidang. Ini bidang saya, ya saya ngerti. Pak Wit punya bidang tertentu, ya sudah berakar sampai, makanya kenapa beliau sukses. Karena ya sudah itu. Ini loh anak-anak muda semuanya, mohon ini dicamkan baik-baik. Setuju semuanya? Amin. Kalau Anda berakar percaya, saudara bisa membuka tingkap-tingkap langit di surga dan Tuhan tidak akan eman memberkati saudara. Lalu saudara tidak mau berakar, semua diukur dengan waktu, semua diukur dengan effort, semua diukur dengan jam, semua diukur dengan tenaga. Itu semua dibuang duluan. Ukur semua itu dengan seberapa jauh Anda mau berakar dalam pekerjaan saudara. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini saudara semua yang datang, atas bawah, wah luar biasa. Jam 4 ya atas bawah, jam 6 atas bawah. Ini modal-modal orang yang berakar di dalam Tuhan. Amin, pelan-pelan. Saya katakan tidak mudah untuk meninggalkan itu semuanya. Tetapi kalau Bapak Ibu, paham kan maksud saya? Tenanan. Tuhan pasti memberkati kita. Lek buka toko sing tenanan. Lek jadi dokter sing tenanan. Ojo asal kasih obat, ditemukan. Pikir pakai ilmumu, adu ilmumu. Coba curahkan pengetahuan akademismu. Cari itu penyakitnya apa. Kau jadi sarjana hukum, saudara jadi pengacara. Jangan asal-asal, pelajari betul. Bela betul-betul. Sampai saudara menang. Saudara seorang pengusaha. Dalami. Pasti ada satu hal yang orang lain tidak kuasai. Dan hanya dirimu yang bisa menguasai. Itu yang namanya skill. Keahlian. Dan kalau saudara punya keahlian. Saudara minta apa kepada Tuhan. Saudara pasti diberkati. Doa saya akan banyak terobosan buat anak-anak muda di sini. My prayer for you. Doa saya di tahun 2022 ini. Ayo sungguh-sungguh beribadah. Datang ke tempat Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Berakar dalam ibadah ini. Naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saya percaya saudara semakin diberkati, saudara semakin bahagia, dan nama Tuhan pasti dipermuliakan.